Ya, kali ini aku mau jelasin soal teknik integrasi. Mungkin banyak yang bingung kapan kita harus pakai substitusi, kapan kita harus pakai parsial. Di sini aku udah buat mind mappingnya, substitusi dan parsial. Substitusi itu bisa substitusi biasa. Artinya substitusi biasa berarti ya udah kita misalkan O-nya itu biasanya kalau ini soal tipenya yang aljabar sama yang trigono murni. Ya. Jadi kalau aljabar ya yang dimisalkan adalah yang di dalam pangkat yang lebih tinggi. Ini tak kasih contoh. Ya. Kita bisa lihat yang nomor 3, ini integral x dan x kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, yang kita misalkan itu pasti yang x kuadrat plus 1. Karena dia pangkatnya lebih tinggi dari pangkat yang x. Ini kan x kuadrat, ini x, berarti dia pangkatnya udah lebih tinggi. Sudah gitu dia berada dalam pangkat yang tinggi juga, yang besar juga. Jadi nggak harus apa pangkat ini tok sih, cuman juga bisa yang ada pangkat misalnya kayak gini ya, setengah atau 5/2, pangkat pecahan gitu juga termasuk yang pangkat tinggi ya, pangkat kompleks lah. Nah, ini contoh substitusi biasa. Jadi kita misalkannya yang di sini. Nah, itu contoh substitusi biasa. Lalu trigono biasa. Trigono biasa itu yang contohnya seperti ini. Kenapa tak kasih keterangan? Ingat rumus identitas, tapi juga ingat rumus ini apa? Dari rumus sudut ganda. Karena begini, ketika kita dapat bentuknya hanya sin pangkat 2x, sin pangkat 3x, atau sin pangkat 4x, jadi hanya trigono seorang diri ya. Ini aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu biasanya kita pakainya yang ini, yang sudut ganda, yang sin kuadrat x itu berubah jadi setengah min setengah cos 2x, seperti itu gitu loh. Tapi ketika yang ini pangkatnya udah ganjil ya, pangkatnya ganjil berarti kita udah pakai ini sin kuadrat x dikali sin x, sehingga sin kuadrat x nya malah berubah pakai identitasnya seperti itu. Jadi khusus kalau yang pangkatnya genap seorang diri, biasanya kita pakainya ini gitu. Jadi kalau nanti ini pangkat ganjil, sin kuadratnya justru berubah ke bentuk identitasnya seperti itu. Kayak ini juga. Terus juga bisa kalau misalnya ya ini sudah pangkatnya udah banyak ya, ada yang sin pangkat 5, lalu ada cos kuadrat. Tetap yang pangkatnya tinggi ini kita jabarkan jadi sin kuadrat pangkat 2, berarti ini berubah jadi identitasnya juga seperti itu. Nanti ini ujung-ujungnya nanti bisa pakai substitusi. Nah, jadi ubah dulu, baru nanti bisa pakai substitusi. Itu caranya. Ini tipe kedua ya. Nah, terus kapan kita pakai substitusi trigono? Ini biasanya yang paling sering membingungkan ya. Jadi kan kalau ini kan trigono, jadi soalnya bentuknya trigono, hasilnya pasti trigono seperti itu. Kalau ini itu substitusi trigono, artinya dia bentuknya sebenarnya aljabar, dia bentuknya adalah kayak bentuk polinomial x kuadrat bla 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 seperti itu, tapi nggak bisa langsung dihitung sehingga harus pakai substitusi trigono. Bentuk yang seperti apa? Rata-rata bentuk yang memuat ini, a kuadrat min x kuadrat, a kuadrat tambah x kuadrat, sama x kuadrat min a kuadrat. Biasanya a kuadratnya itu adalah angka-angka yang bentuk kuadrat. Jadi misalnya a kuadratnya itu 4, a kuadratnya itu 1. Tapi ya ada sih yang mungkin nanti a kuadratnya itu 2, ntar nanti jadinya a-nya itu akar 2 juga bisa, cuman sangat jarang sebenarnya. Nah, contohnya ini di sini. Aku kasih contoh. Ini ya contohnya, integral x kuadrat per x kuadrat tambah 1 dx. Ini memuat bentuk x kuadrat plus 1. Dan ini kalau kenapa kok aku bisa tahu ini nggak bisa kalau dibikin substitusi biasa atau parsial, karena nanti kan ini kalau kamu pindah atas kan x kuadrat dikali x kuadrat tambah 1 pangkat min 1 itu udah nggak bisa
diapa-apain gitu loh. Kan nggak mungkin x kuadrat lalu kamu kalikan masuk dengan bentuk x kuadrat tambah 1 pangkat min 1, itu kan nggak bisa gitu loh. Nah, terus habis itu berarti karena bentuknya adalah x kuadrat tambah 1, berarti kan ini sama bentuk yang ini ya. Berarti kan x kuadrat tambah 1, berarti x-nya itu kamu misalkan 1 tan theta. Seperti itu. Mau pakai theta, mau pakai t, nggak masalah sih ya. Nah, sehingga kalau x-nya itu adalah tan theta, turunannya dx-nya adalah sekant kuadrat d theta. Sehingga ini nanti kamu ganti semua, x kuadrat berarti jadi tan kuadrat theta, dx berubah jadi sekant kuadrat d theta, x kuadrat berarti berubah jadi tan kuadrat theta plus 1. Lalu tan kuadrat theta plus 1 itu menjadi sekant kuadrat theta. Ingat ya rumus identitas. Rumus identitas kan ada 3, selain sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, masih ada tan kuadrat theta tambah 1 sama dengan sekant kuadrat, masih juga ada 1 per kotan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat, itu juga masih ada itu ya. Nah, sehingga bentuknya jadi integral tan kuadrat d theta. Nah, tan kuadrat diubah lagi jadi sekant kuadrat min 1, sehingga ini integral sekant kuadrat jadi tan, integral 1 menjadi theta, karena kita terhadap theta. Nah, ini masih theta, belum x, karena kan kita kan cuma pakai trigono itu hanya untuk memisalkan, jadi soalnya harus kembali ke x. Nah, kita punya x itu adalah tan theta, sehingga kalau kita gambar segitiga, tan itu adalah depan per samping. Ini kan kalau tulisannya x kan berarti artinya x per 1 ya, sehingga miringnya kita dapat adalah x kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar. Nah, terus tan itu kan berarti depan per samping, berarti tan theta itu sama dengan x. Sedangkan kalau theta, berarti kan kita kalau x adalah tan theta, berarti theta itu adalah arkes tan x. Seperti itu. Atau boleh tulis tan pangkat min 1 x. Ya, seperti itu, plus C. Berarti itu adalah jawaban akhirnya. Ini adalah contoh substitusi pakai trigonometri. Nah, terus juga ada bentuk pecahan atau bilangan rasional. Itu kita lihat dulu pangkat pembilang sama pangkat penyebut besar mana. Jika pangkat besar pangkat pembilang, berarti kita bagi dulu, kita porogapit dulu sampai jadi bentuk sederhana. Tapi kalau pangkat pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti kita udah langsung kita ubah dulu bentuknya pakai dekomposisi pecahan parsial seperti ini. Rumus lengkapnya ada sendiri ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, nih contohnya ini. Misalnya ini kan kalau kelihatan x min 6 per x kuadrat min 2x, berarti kan ini pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, sehingga ini bawahnya kan berarti x kuadrat min 2x faktornya adalah x dan x min 2, sehingga kita bisa jabarkan jadi a per x ditambah b per x min 2 ya, karena kita jabarkan jadi faktor-faktornya. Lalu kita samakan penyebutnya, sehingga ini a aku kali dengan x min 2 dan b aku kali dengan x. Dah, berarti kan x min 6 per ini sama dengan ini. Kita kelompokkan. Yang memuat x itu adalah a dan b, sedangkan ini min 2a itu sendirian, nggak ada x-nya. Berarti a plus b itu sama dengan 1, karena koefisien depan x ini adalah 1, lalu min 2a ini adalah sama dengan min 6. Seperti itu. Nanti ketemu A-nya 3 masukkan ke sini, nanti ketemu B-nya. Nah, baru ini kan baru mengubah bentuknya aja ya, baru mengubah bentuk. Berarti x min 6 per x kuadrat min 2x itu sama dengan 3 per x min 2 per x min 2. Nah, terus berarti baru kita integralkan sehingga kita dapat 3 ln x min 2 ln x min 2 plus c. Seperti itu. Lalu ini kan kalau pembilangnya lebih kecil. Kalau pembilangnya lebih besar, coba aku cariin contoh pembilangnya lebih besar. Nah, seperti inilah ya. Ini kan pangkat 3, yang bawah cuman pangkat 2, berarti kan pembilangnya lebih besar. Kita porogapit dulu, sehingga didapat ini 3x min 3, sisanya ini pembaginya ini. Nah,
Jadi kan ini gini ya, 3x-3 ditambah ini sisanya, ini pembaginya, seperti itu. Nah, bentuk ini yang harus kita uraikan lagi pakai dekomposisi pecahan. Nah, sama dengan kondisi yang tadi, nanti setelah kita ketemu 3 unsur ini kita integralkan biasa, ini jadi integralan dan ini integralan. Seperti itu contohnya. Itu lalu terakhir parsial. Kapan kita harus parsial? Biasanya itu yang memuat bentuk polinom dan eksponensial, polinom dan trigono, eksponensial dan trigono. Parsial itu rumusnya adalah integral U dv sama dengan UV min integral V du. Nah, untuk pemilihan mana yang jadi U, mana yang menjadi dv itu harus kalian pikirkan adalah yang biasanya yang U itu adalah yang bisa diturunkan sampai 0. Itu ciri pertama. Kedua juga yang mungkin gampang diturunkan atau gampang nanti dv-nya itu juga gampang diintegralkan, seperti itu. Nanti kalau bentuknya malah jadi ruwet, berarti kalian salah memisahkan mana yang U, mana yang dv, seperti itu. Contoh integral parsialnya itu sebentar. Contoh integral parsial. Ini contoh integral parsialnya. Misalnya kita pakai integral len 3x dx. Ini yang len 3x sebagai U, karena kalau diturunin dia mudah sehingga jadi 1/x dx. Sedangkan yang dv-nya itu adalah dx. Berarti kan kalau dv adalah dx, berarti v-nya, berarti integral dx adalah x, seperti itu. Lalu kita pakai rumus U kali V min integral V du. U-nya adalah len 3x, V-nya itu adalah x, integral V-nya adalah x, sedangkan du-nya adalah 1/x dx. Seperti itu. Ini kayaknya belum tak ralat ya. Kurang ada ralatnya. Ini harusnya 1. Seperti itu. Nah, ini cara panjang ya. Ada yang cara pendek itu yang mungkin kalian dapat di SMA itu ini ya. Ini x-nya itu yang bisa diturunin, ini cos x yang bisa diintegralin, terus x tak turunin jadi 1 tak turunin jadi 0, cos, integral cos adalah sin, integral sin adalah min cos, lalu kita kalikan silang seperti ini, tandanya selang-seling plus min. Itu cara cepat, cuman kayaknya kalau sekarang nggak boleh. Ini bentuk cepatnya ya. Nah, ini lagi kalau misalnya sama-sama bentuk aljabar ya, seperti ini ya, polinomial, ini kenapa pakai parsial? Karena cirinya ini ya, ini t-nya ini pangkatnya di dalam ini itu besarnya sama yang di luar. Kalau kita pakai substitusi itu ini kan t kuadrat, ini yang dimisalin sehingga bisa diturunin, nanti bisa nyoret t. Nah, karena ini besarannya sama, pangkatnya sama, t sama t, sehingga nggak bisa, makanya kita pakai ini parsial. Ini aku pakai cara cepat lagi, tapi kalau kalian mau pakai rumus U kali V min integral V du juga bisa. Ini yang diturunin, yang jadi U-nya, ini jadi dv-nya. Seperti itu juga bisa. Nah, itu contoh integral parsial ya. Lalu, kalau kita mau ngerjain soal-soal integral, jangan lupa yang paling utama adalah kita harus hafal rumus-rumus dasar integralnya. Fatal sekali kalau kita nggak hafal rumus integralnya. Ini sudah tak bikinin rangkuman rumus dasar integral. Kebaginya cuma 2 sih, eksponen aljabar sama trigono. Ini yang tak bikin yang penting-penting. Kenapa tak bikinin juga harus ingat turunannya? Karena rata-rata kalau substitusi kan kita butuh turunannya, terus tadi parsial juga ada U kali V min integral V du, berarti kan tetap kita butuh turunannya, sehingga tetap kita harus hafal bentuk turunannya ya. Ini lalu ini juga, ini trigono, dan
turunan trigono. Ini yang dasar-dasarnya seperti itu ya. Mungkin itu sekilas pembahasannya, sisanya berarti tinggal latihan soal yang banyak. Jadi makin kalian bisa paham bentuk-bentuk soal macam-macam aneh-aneh, itu pasti itu ya, pasti bisalah seperti itu. Butuh jam terbang aja. Oke, kalau ada yang nggak jelas nanti bisa ditanyain sama aku lagi. Makasih.